Cerita ini berawal dari seorang laki-laki yang bernama Yong Sun Bum, yang pada saat itu hendak menyatakan cinta kepada wanita pujaan hatinya. Untuk melancarkan aksinya, ia meminta bantuan saudaranya yang bernama Kang Sun Ho. Ia diminta untuk memanipulasi papan pengumuman yang tengah menyiarkan jalannya pertandingan. Namun rencana tersebut gagal karena Kang Sun Ho malah terpesona melihat kecantikan seorang perempuan yang bernama Oh Kang Hee. Menyadari kesalahannya, Kang Sun Ho segera berlari menuju tempat perlombaan untuk menghentikan Oh Kang Hee yang akan menghampiri Yong Sun Bum. Oh Kang Hee lalu bertanya ke Kang Sun Ho apakah dia yang telah memanipulasi papan pengumuman tersebut. Kang Sun Ho hanya bisa terdiam menatap Oh Kang Hee. Melihat hal itu, Oh Kang Hee pun marah dan menendang Kang Sun Ho hingga terpental beberapa meter ke belakang. Setelah kejadian itu, Kang Sun Ho yang mulai jatuh cinta pun mulai mencari informasi tentang Oh Kang Hee. Saat Kang Sun Ho tengah asik melihat foto-foto Oh Kang Hee, tiba-tiba Pak Tuan Rumah meminta bantuan Sun Ho untuk menservis laptop. Kang Sun Ho pun hendak membantunya, namun malah dilarang oleh Tuan Yun. Tuan Yun merupakan teman ayahnya yang sudah ia anggap seperti ayahnya sendiri. Karena semenjak kematian kedua orang tuanya, Sun Ho tinggal bersama dengan Tuan Yun dan anaknya Yun Sun Bum. Pagi harinya, Sun Ho tengah berkonsultasi dengan salah seorang gurunya. Ia bingung untuk menentukan universitas mana yang akan ia pilih. Sang guru pun bertanya apakah Sun Ho memiliki mimpi yang ingin ia wujudkan atau tempat yang ia sangat impikan. Mendengar pertanyaan itu, Sun Ho terlihat semakin bingung. Pak Guru lalu menawari Sun Ho untuk memilih Universitas Kepolisian Nasional Korea. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Sun Ho mendapat notifikasi kalau Kang Hee tengah berada di Akademi Kepolisian Nasional Korea. Melihat hal itu, Sun Ho pun bergegas menuju ke sana. Dari jauh, Sun Ho memerhatikan Kang Hee yang tengah berbincang dengan kawannya. Teman Kang Hee bertanya kenapa sangat ingin masuk ke Akademi Kepolisian. Kang Hee pun menjawab kalau itu merupakan impian terbesarnya. Sun Ho yang mendengar percakapan mereka mulai muncul keinginan untuk masuk juga ke Akademi Kepolisian. Di lain tempat, seorang polisi yang bernama Yong Dong Man tengah tiba di tempat perjudian yang sangat populer di Korea. Dong Man dan rekan kerjanya tengah menyelidiki kasus perjudian para pejabat tinggi Korea. Untuk bisa masuk ke tempat tersebut, Dong Man tengah mengerahkan seluruh uang dan tenaganya, sehingga ia pun bertekad untuk bisa segera menghancurkan tempat judi tersebut. Sun Ho akhirnya sudah menetapkan pilihannya untuk masuk ke Akademi Kepolisian. Ia telah mengajukan permohonan pendaftaran ujian. Setelah mencetak kartu ujiannya, Sun Ho lalu menghubungi salah seorang teman online-nya yang bernama Dong Man. Namun, sepertinya Dong Man tidak menyebutkan identitas aslinya kepada Sun Ho. Sun Ho dan Dong Man pun saling berbalas pesan. Dong Man juga bertanya tentang universitas yang akan dipilih Sun Ho. Namun, tiba-tiba salah seorang rekan Dong Man memberitahu kalau target yang mereka awasi telah diketahui keberadaannya. Dong Man segera pergi untuk mencarinya. Ia memacu kendaraannya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Di tengah perjalanan, Dong Man semakin meningkatkan laju kendaraannya dan akhirnya malah menabrak mobil yang tengah dikendarai Tuan Yun dan Yong Sun Bum. Pagi harinya, Sun Ho mengikuti ujian masuk ke Akademi Kepolisian. Sesaat setelah ia keluar dari ruang ujian, Sun Ho mendapat kabar kalau Tuan Jun dan Yong Sun pun terlibat kecelakaan lalu lintas. Sun Ho lalu bergegas menuju rumah sakit. Saat di rumah sakit, Sun Ho menuju dokter yang menangani ayahnya. Dokter mengatakan kalau Tuan Jun mengidap kanker stadium awal. Mendengar hal itu, Sun Ho sangat khawatir dengan kondisi Tuan Yun. Dokter menyarankan agar Tuan Yun segera dioperasi. Namun biaya operasinya cukup mahal. Sun Ho menerima saran dari dokter dan akan mengusahakan biayanya. Lalu Sun Ho dan Sung pun pergi menemui salah seorang kerabat ayahnya. Mereka bermaksud untuk meminjam uang, namun justru ditolak.
Sun pun lalu mengajak Sun Ho mencuri uang di Pegadaian. Kan tetapi Sun Ho menolaknya karena ia telah mempunyai rencana lain. Sun Ho lalu mulai menjalankan rencananya untuk meretas situs judi online dan mencuri uang para pejudi. Akhirnya ia pun berhasil mencuri uang tersebut. Sung Pun dan Sun Ho lalu pergi ke rumah sakit untuk membayar biaya operasi ayah mereka. Kemudian Sun Ho menerima pesan bahwa ia telah lulus ujian tertulis dan berhak mengikuti ujian berikutnya, yaitu fisik dan wawancara. Setelah melalui seluruh tahapan seleksi, Sun Ho dinyatakan lulus. Namun, ternyata keberuntungan sedang tidak berpihak pada Sun Ho. Saat tengah makan malam bersama Tuan Jun, tiba-tiba detektif Dongman datang bersama temannya. Dongman menangkap Sun Ho dan Sung Pun karena ketahuan telah mencuri uang dari perjudian online. Mereka pun dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Tuan Jun memohon agar Sun Ho dan Sung Pun tidak dipenjara. Dongman pun akhirnya menerima permintaan Tuan Jun untuk membebaskan mereka. Pagi harinya, Tuan Jun mengantar Sun Ho untuk mengikuti tes wawancara. Sun Ho yang masih merasa bersalah atas kejadian kemarin akhirnya meminta maaf ke Tuan Yun. Ia sangat menyesal dengan apa yang telah dilakukannya. Tuan Yun pun memaafkannya dan meminta Sun Ho untuk merenungkan kembali kesalahannya. Tes wawancara akhir penerimaan mahasiswa baru Universitas Kepolisian Korea telah dimulai. Saat menunggu giliran untuk masuk ke ruang tes, tiba-tiba Kang Hee datang menghampiri Sun Ho. Ia lalu bertanya apakah Sun Ho mendaftar di Akademi Kepolisian karena dirinya. Sun Ho pun menjawab kalau itu murni keinginannya dan bukan karena Kang Hee. Tiba-tiba nama Kang Hee dipanggil untuk masuk ke ruang ujian. Kang Hee pun bergegas untuk masuk. Tak berselang lama, tibalah giliran Sun Ho untuk memasuki ruang tes. Namun sesampainya di ruang tes, Kang Ho sangat terkejut karena melihat Dongman duduk di antara para penguji tersebut.